Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur mari sama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Masadu dimanapun berada yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang pendek ini, izinkan saya Arnaldo menyampaikan tausiah dengan judul sombong. Pemirsa Masadu dimanapun berada yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara terminologi, sombong artinya adalah tingkah laku atau sifat yang merasa diri lebih mulia daripada orang lain, merasa diri di atas segala-galanya, dan merasa diri lebih tinggi. Tidak ada orang yang lebih tinggi dari dia. Dan sombong ditegaskan oleh Nabi. Kata Nabi, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong adalah menolak kebenaran serta mengingkari nas dan merendahkan manusia. Jadi apabila ada kebenaran disampaikan kepada kita lalu kita menolaknya, maka berarti kita termasuk orang yang sombong. Pemirsa Marsadu dimanapun berada yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Ada beberapa faktor yang menyebabkan sifat sombong itu belum bisa hilang di dalam diri manusia. Yang pertama karena faktor kelebihan harta, atau dalam istilahnya ziyadatul mal. Setiap manusia apabila diberikan kelebihan harta, itu adalah ujian pada hakikatnya. Namun kadangkala banyak di antara manusia yang bila diberikan kelebihan harta, mereka sombong, mereka bergaul tidak mau dengan orang yang tidak selepel dengan dia, berkata selalu merendahkan orang lain karena faktor kelebihan harta, kelebihan materi atau ziyadatul mal. Kemudian yang kedua, kenapa manusia sombong? Karena manusia diberikan kedudukan, jabatan, pangkat, atau dalam istilahnya ziyadatul mansib. Ketika seseorang diberikan jabatan, banyak yang sudah lupa diri, lupa daratan. Ketika mereka mendapatkan jabatan itu, terjadi perubahan dalam diri mereka. Bahkan ada yang 180 derajat perubahan. Mulai dari gaya berjalan sudah mulai membusungkan dada. Ketika berbicara selalu merendahkan seseorang, menghardik bawahan, menghina bawahannya. Ziyadatul mansib, karena pangkat, kedudukan dan jabatan. Kemudian yang ketiga, kenapa manusia bisa sombong? Karena diberikan kelebihan ilmu, ziyadatul ilm. Banyak di antara manusia ketika diberikan kelebihan ilmu, mereka merasa tidak ada orang yang lebih hebat dari dia. Dalam perdebatan misalnya, argumen dialah yang paling benar sementara orang lain salah. Kemudian yang keempat, kenapa manusia bisa sombong? Karena diberikan kelebihan fisik. Ada yang cantik, ada yang ganteng. Hal itu tentu patut kita syukuri. Akan tetapi banyak di antara manusia ketika diberikan kelebihan fisik, muncul sikap sombong di dalam diri. Pemirsa Marsadu dimanapun berada yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa ancaman Allah terhadap orang-orang yang sombong? Ini yang paling kita takutkan. Ancaman Allah terhadap orang-orang yang sombong yang pertama adalah Allah akan menutup hati
orang-orang yang sombong. Bahkan Allah mengunci mati hati orang-orang yang sombong. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, kadzalika yatsba'ullah wa ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar, kata Allah. Dan demikianlah Allah mengunci hati, mengunci mati hati orang-orang yang sombong. Bayangkan kalau hati sudah tertutup, dikunci mati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka cahaya kebenaran akan sulit masuk. Yang kedua, ancaman Allah terhadap orang-orang yang sombong adalah Allah sangat tidak suka atau membenci orang-orang yang sombong. Innallaha la yuhibbul mustakbirin, kata Allah. Dan Allah akan membenci atau tidak menyukai orang-orang yang sombong. Kemudian yang ketiga, ancaman Allah terhadap orang yang sombong adalah Allah haramkan jasadnya untuk masuk ke dalam surga. Ini yang paling berbahaya. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada sebesar biji zarah atau biji bayam, ada kesombongan di dalam dirinya. Ini yang paling kita takut. Sebesar biji zarah saja ada kesombongan di dalam diri kita, maka la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Maka dari itu siapapun kita, dimanapun kita berada, jangan terbesit dalam diri kita untuk sombong. Bahkan dalam Al-Quran Allah kembali mempertegas, wala tamshi fil ardi maraha walan tahrikal ard walan tablughal jibala tula. Apa kata Allah? Janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dalam keadaan sombong. Walan tahrikal ard, karena sekali-kali kamu tidak akan bisa menembus bumi. Walan tablughal jibala tula, dan sekali-kali kamu tidak akan bisa menjulang tinggi seperti kita sombong. Tidak perlu kita sombong, karena tempat kembali kita sama-sama ke tanah. Kita akan dikuburkan di dalam tanah, memakai kain kafan. Tidak ada orang yang dikubur membawa harta, membawa pangkat dan jabatannya. Tidak ada. Maka dari itu, siapapun kita, sekali lagi, siapapun kita, dimanapun kita berada, jangan pernah terbesit untuk sombong di dalam diri kita. Demikianlah yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.